Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke pertemuan yang selanjutnya ya. Oke, kali ini saya akan membicarakan tentang metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran luring maupun daring ya, di MI terutama. Oke. Oke, saya, melihat, ada banyak sekali metode yang ditawarkan di bukunya Micro Teaching. Jadi Anda juga bisa mengakses itu ya, jadi silakan Anda lihat saja langsung di bukunya. Yang pertama, yang bisa digunakan, baik dalam luring maupun daring itu adalah metode project atau proyek ya. Jadi metode proyek ini, eee apa namanya, metode ini bertolak dari anggapan bahwa pemecahan masalah tidak akan tuntas bila ditinjau dari berbagai segi. Setiap masalah perlu melibatkan berbagai mata pelajaran yang ada kontribusinya bagi pemecahan masalah. Dalam penggunaan metode proyek memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke lah ya, ini bisa dibaca aja ya. Jadi intinya adalah metode proyek ini bisa diterapkan baik di luring maupun daring. Jadi daring juga bisa kok menggunakan proyek gitu. Cuman memang nanti jatuhnya tugas ya gitu. Karena kan yang namanya proyek itu butuh waktu yang lama, tidak sejam sejam setengah 2 jam selesai gitu. Proyek itu membutuhkan waktu yang lama, bisa berhari-hari gitu ya. Jadi ya memang itu bisa ditugaskan sebenarnya. Oke ya, next, metode eksperimen. Ini juga sama ya, metode eksperimen juga bisa digunakan, baik, luring maupun daring. Ah, daring gimana? Emang bisa pakai eksperimen? Bisa, bisa pakai eksperimen dan itu guru nanti bisa memberikan misalnya semacam tutorialnya gitu. Jadi tutorialnya via video, banyak kan gitu. Mungkin Anda kalau, suka nonton apa ya, Disney Channel Disney Channel itu ada, bukan Disney Channel sih, TV kabel lah ya, di TV kabel tuh ada salah satu apa ya, program TV, jadi dia itu apa ya, kalau tidak salah nama programnya itu, aduh, The Da Vinci kalau tidak salah The Da Vinci. Itu isinya tentang eksperimen dan menarik sekali ya. Jadi betul-betul eksperimen itu ya bisa dilihat di video, bisa dilihat di apa namanya, di YouTube gitu ya. Jadi ya sangat-sangat bisa begitu ya, walaupun daring gitu. Ya itu tadi buktinya yang tayangan Da Vinci itu semuanya tentang eksperimen. Eksperimennya bahkan ya sangat menarik sih menurut saya dan itu nanti bisa dipraktekkan oleh siswa gitu. Jadi bisa ya metode eksperimen bisa juga dilakukan baik daring maupun luring. Next, metode apa lagi ya untuk diterapkan di MI baik daring maupun luring? Penugasan. Oh, ini mah jelas ya. Kalau tugas mah emang tugas melulu kan selama apa ya, selama, daring gitu ya, terutama daring ya, tugas terus gitu ya. Tapi tugas ini harus diperiksa ya. Jadi memang, penugasan ini harus diperiksa, makanya memang jangan asal memberikan tugas gitu, karena setiap tugas yang diberikan oleh guru itu otomatis ada, penilaiannya dan memang harus bisa dipertanggungjawabkan gitu hasilnya itu, maksudnya dipertanggungjawabkan itu ya memang, kita harus memeriksanya gitu loh. Semakin banyak tugas yang diberikan kepada anak sebenarnya semakin banyak yang harus dinilai. Oleh karena itu, antara tugas dan penilaian itu ya memang udah kayak koin gitu ya, bolak-balik gitu, dan itu udah sepaket. Jika kita menugaskan, maka kita harus memeriksa gitu. Itu udah kewajiban. Oke ya, penugasan bisa menjadi metode daring maupun luring. Next, metode apa lagi? Metode diskusi. Nah, bisa nggak ya ini di daring? Bisa kok, sangat bisa gitu. Tapi memang mungkin kalau diskusi itu untuk yang grade-nya tingkat atas ya, kelas 4 5 6 lah, itu bisa lah diskusi ya, gitu. Tapi kalau kelas 1 kelas 2 paling tanya jawab sih kalau kelas 1 kelas 2. Jadi jatuhnya memang bukan diskusi, tanya jawab lah ya gitu. Itu sangat mungkin. Diskusi, ya dicoba saja di tingkat, bawah, tapi, apa ya, berdasarkan pengalaman, diskusi itu memang cocok untuk, level atas gitu ya, kelas atas lah, kelas atas.
4, 5, 6 gitu. Oke, next ya. Metode sosiodrama. Jadi, nah mungkin ini, sosiodrama ini bisa tidak ya kalau daring? Ini mungkin yang agak-agak sulit ya. Sosiodrama itu kan ya, apa namanya, ya drama begitu ya. Jadi, betul-betul, ini luring sih, cocoknya luring. Kalau menurut saya ini cocoknya luring, sosiodrama. Ya, kalau daring bisa nggak ya? Bisa saja sih sebenarnya gitu, tetapi ya memang tadi lagi-lagi, berbentuk penugasan gitu, tapi sosiodrama gitu ya, tapi penugasan gitu. Jadi ya bisa saja, sosiodrama itu ya dalam bentuk video begitu, kemudian nanti, ditugaskan gitu ya ke anak gitu kan untuk membuat, apa namanya, drama itu. Nah, jadi, ya semacam video lah gitu ya. Kemudian nanti di-share, dilihat, bisa saja diperlihatkan juga kepada siswa lain, itu bisa saja. Bisa sih sebenarnya, tapi memang butuh waktu yang sangat lama gitu ya, untuk sosiodrama ini. Oke, next ya, metode apa lagi? Metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi, ini bisa, sangat-sangat bisa, apa namanya, seperti halnya tadi eksperimen, ini bisa mendemonstrasikan sesuatu. Jadi gurunya mendemonstrasikan atau bisa saja siswanya yang mendemonstrasikan sesuatu. Sangat-sangat bisa dan ini bisa pakai video, di-upload ke YouTube gitu ya. Jadi intinya sangat-sangat bisa dilakukan daring juga gitu ya dengan, apa namanya, demonstrasi, begitu. Next. Problem solving, jelas ya, ini bisa baik daring maupun luring ya. Problem solving. Ya karena seperti kayak problem solving, kemudian tadi apa sih di awal itu tadi, proyek gitu ya, itu bisa sih sebenarnya. Ya walaupun tadilah membutuhkan waktu gitu kan, yang lumayan lama ya. Kalau problem solving bisa saja, langsung gitu kan, misalnya ketika Zoom meeting bisa aja langsung sebenarnya gimana konteks, apa namanya, yang dibahas ya. Tetapi yang tadi yang proyek itu kan butuh waktu. Nah, kalau problem solving bisa saja sebenarnya langsung gitu ya, apa namanya, dari guru ke anak. Dan intinya adalah problem solving bisa dilakukan atau merupakan salah satu metode yang bisa diterapkan baik daring maupun luring ya, bisa problem solving. Next, metode karya wisata. Ini menurut saya bisa malah. Menurut saya ini bisa. Bisa, tapi ya itu tadi, bentuknya itu penugasan gitu. Jadi ditugaskan, karya wisata tapi ditugaskan gitu. Mungkin gini, bayangannya, jangan, ini kan lagi masa pandemik gitu kan, mungkin ya kalau masa pandemik sih, kita meminimalisir berjalan-jalan keluar, meminimalisir melihat, apa namanya, objek-objek yang berhubungan dengan, edukasi memang ya, karena kan corona gitu kan, ditakutkan, kena corona dan sebagainya lah gitu. Tetapi intinya adalah karya wisata ini menurut saya bisa dilakukan gitu ya daring, eee, sebenarnya bisa saja misalnya, siswa itu memperlihatkan daerahnya gitu ya melalui video, bisa loh itu kepada teman-temannya begitu, "Ini daerah saya, ini wilayah saya, di daerah saya ini ada ini." Jadi kayak karya wisata tapi online gitu loh. Dan itu sudah dilakukan, oleh banyak orang ya gitu yang ya yang kreatif lah gitu ya. Jadi, liburan tapi online gitu. Nah itu ya. Jadi memperlihatkan tempat-tempat, apa namanya, wisata atau misalnya memperlihatkan tempat-tempat yang berbau-bau edukasi gitu ya, bisa live loh itu, live misalnya melalui YouTube live, kan ada ya live-nya, bisa gitu ya. Ya bisa saja misalnya masing-masing siswa atau tapi memang ini terlalu ribet sih ya, karya wisata online ini terlalu ribet lah gitu. Walaupun bisa saja, bisa gitu ya, tapi memang, ada baiknya di luring sajalah, pembelajaran luring saja. Oke, next ya. Metode tanya jawab jelas ya, itu bisa dilakukan baik daring maupun luring. Metode pelatihan juga sama, itu juga dilakukan baik daring maupun luring. Jadi ceramah apalagi ya, metode ceramah ya.
Eee, itu bisa dilakukan baik, daring maupun luring. Jadi intinya adalah ada banyak sekali metode pembelajaran yang bisa dilakukan, apa ya, di luring maupun daring lah. Sebenarnya, mayoritas ya, metode yang digunakan di luring itu juga bisa digunakan di daring gitu sih kalau saya lihat. Walaupun memang adalah ya model-model pembelajaran yang memang sulit untuk dilakukan secara, daring. Contoh ya, contoh menurut saya kayak jigsaw misalnya, apa, metode TAI, tahu ya? Itu agak-agak susah sih, agak susah untuk diterapkan, secara daring lah ya, itu terlalu ribet lah ya gitu. Jigsaw misalnya terlalu ribet, ya sebenarnya sih bisa saja, tapi kalau ada yang lebih sederhana, mudah dan mengena, ya kenapa tidak gitu ya, mengambil metode lain atau model lain gitu. Di sini kalau kita berbicara model banyak ya, ini juga sama ya, sudah saya jelaskan juga di perencanaan pembelajaran kan model pembelajaran itu banyak ya. Dan bahkan Anda sudah tahu kan apa perbedaan antara model, pendekatan, strategi, metode, masih ingat nggak? Ah, ya itulah ya, silakan buka-buka lagi filenya, videonya dulu dari saya. Cuman intinya adalah kalau kita melihat model pembelajaran ada banyak, ada model pembelajaran kooperatif. Nah, model model kooperatif macam-macam lagi kan, ada jigsaw nih. Ada jigsaw yang tadi saya katakan ini terlalu susah lah kalau misalnya dilakukan daring. STAD juga sama, ini juga, agak-agak sulit sih, untuk diterapkan secara daring ya. Ini kebanyakan memang model-model pembelajaran kooperatif kayaknya ya, agak sulit kalau dilakukan secara daring gitu. Jadi yang simpel-simpel saja yang tadi, metode-metode yang tadi saya sebutkan di awal saja itu sangat-sangat relevan untuk diterapkan secara daring. Oke, menulis cerita kelompok. Nah, ini bisa. Menulis cerita kelompok bisa daring, menemukan yang salah bisa ini, bisa daring, berpikir berpasangan, berbagi dengan kelas, think pair share ya, think pair share. Susah ini, susah kalau daring nih, agak susah ya kalau daring. Ya terlalu ribet lah gitu, karena kan pada intinya daring itu kan masing-masing ya, apa namanya, tampilannya itu masing-masing siswa gitu kan, ada di Zoom misalnya nih, ada di Zoom atau ada di Google Meet gitu. Kemudian mereka harus think pair share dengan temannya gitu kan. Ya belum tentu juga ya nyambung sinyalnya dan sebagainya lah, itu terlalu ribet lah, think pair share untuk kalau daring terlalu ribet. Terus next, berpikir berpasangan, think pair square juga ini sama nih ya, karena ini 11-12 dengan think pair share. Oke, bertukar pasangan juga sama, ini agak susah, untuk daring gitu ya. Jadi intinya adalah, apa namanya, sebenarnya Anda juga bisa menilai sih ya, ini susah atau tidak. Kalau Anda tahu gitu, oh model model gini, model kooperatif itu, oh begini gitu kan, model kontekstual itu, oh begini ya gitu. Nah itu kalau Anda sudah tahu itunya ya, apa namanya, langkah-langkah pembelajarannya, otomatis juga Anda nanti bisa menentukan, "Ah, ini mah ribet ah kalau daring, ini mah nggak cocok lah kalau untuk daring." Nah, itu juga nanti bisa memilih dan memilah seperti itu kok. Oke ya. Oke ya, di sini ada, apa namanya, pembelajaran kontekstual, model pembelajaran kontekstual, ini bisa juga daring, ini bisa nih, pembelajaran kontekstual bisa, ya intinya adalah ada banyak metode dan juga ada banyak model yang bisa diterapkan di pembelajaran daring ya terutama. Kalau luring mah udah pasti ya itu mah bisa semuanya, tapi ini mah masalahnya kan daring gitu. Nah, tapi tadi yang saya berikan kepada Anda, kalau cooperative learning memang agak susah ya kalau misalnya daring, itu aja sih catatannya. Oke, itu saja untuk metode pembelajaran yang bisa digunakan di madrasah ibtidaiyah ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.